Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai cybercrime. Ya. Nah, untuk pengertian cybercrime berarti di sini kejahatan di dunia maya. Kejahatan di dunia maya yang merupakan salah satu tindakan kejahatan yang mana pelaku bisa dikenakan tindakan pidana sesuai undang-undang ITE yang telah ditetapkan. Nah, misalnya cybercrime itu pengertiannya adalah tindak kriminal dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Nah, untuk cybercrime ini banyak sekali jenisnya tanpa mengenal siapa korban atau sasarannya. Jadi oleh karena itu sebaiknya kita lebih bijak dalam berkata maupun bertindak meskipun hanya di dunia maya. Jangan mentang-mentang sekarang itu udah bebas gitu ya. Ibaratnya demokrasi. Nah, tapi demokrasi itu kita harus bisa menempatkan mana yang baik untuk diposting, mana yang tidak baik gitu. Bahwa kita mau memposting misalkan di grup, di WA, di Facebook. Nah, itu kita harus berhati-hati. Nah, jangan sampai postingan kita itu menjadi ibaratnya bisa menjerat terhadap diri kita, jadi bisa kita dituntut ke hukum gitu. Nah, kenapa dituntut ke hukum? Nah, kita karena udah ada undang-undang ITE-nya. Jadi misalkan kalau bicara ya berarti jangan asal bicara, karena jejak digital itu lebih lama gitu, bisa jadi bukti. Kalau kita ngobrol sama temen sih ibaratnya nggak terlihat buktinya, paling ada saksi kan. Tapi kalau kita berbicara di dunia maya, nah itu ada jejak digital, jadi ada buat bisa dijadikan bukti. Misalkan kita memposting yang tidak benar atau yang hoax atau memposting mengenai pornografi, ya itu nanti bisa dituntut. Nah, untuk cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Jadi ya, berbagai kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer, jadi yang berbasis internet, yaitu disebut dengan cybercrime. Nah, untuk cybercrime atau dunia maya adalah suatu tindakan yang ilegal dilakukan melalui jaringan komputer dengan di internet untuk mendapatkan keuntungan secara merugikan pihak lain gitu. Nah, untuk kejahatan dunia maya ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan tujuan yang beragam. Ini pada umumnya kejahatan tersebut bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti atau menguasai bidang teknologi informasi. Nah, jadi cybercrime itu mulai muncul sejak tahun 1988. Nah, pada masa itu kejahatan ini dikenal dengan sebutan cyber attack. Nah, waktu itu pelakunya menciptakan worm atau virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan kurang lebih 10% komputer di dunia yang terkoneksi internet mengalami mati total. Nah, untuk cybercrime diklasifikasikan. Nah, ini ada cyber piracy. Ini penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Nah, kemudian ada lagi cyber
Trespass, jadi penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada cyberkomputer suatu organisasi atau individu. Nah, kemudian ada cyber vandalis. Nah, ini penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data komputer. Nah, untuk perkembangan cybercrime, nah di Indonesia sendiri sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi jempol gitu. Walaupun di dunia nyata kita dianggap sebagai salah satu negara ya masih berkembang gitu kan. Namun prestasi yang sangat gemilang berhasil ditorehkan oleh para hacker dan cracker dan kader lokal gitu. Ya, orang-orang Indonesia itu pintar, bahkan ada yang hackernya ada yang bisa menggeser satelit gitu kan. Orang-orang luar negeri gak bisa, tapi orang Indonesia bisa gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu pintar, tapi sayang ibaratnya di lapangan pekerjaannya terkadang di Indonesia tidak tersedia, makanya banyak yang memilih di luar negeri gitu. Karena misalkan ada yang ahli di bidang nuklir, karena di Indonesia nggak ada ya, akhirnya memilih di luar negeri. Nah, dengan adanya startup digitalnya, jadi lapangan pekerjaannya ada gitu. Kalau sebelum ada startup digital ya cenderung pada memilih di luar negeri karena pekerjaannya di Indonesia itu kurang gitu. Nah, di sini tuh adapun perkiraan perkembangan cybercrime di masa yang akan datang. Nah, di sini ada denial of attack. Jadi serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa lain. Itu perkiraannya. Jadi awal mula menyerang dunia itu tahun 98, ini lebih dikenal Indonesia cybertech. Nah, pada saat ini adalah ada seorang manusia yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang dan mematikan sekitar 10% dari jumlah komputer di dunia yang terhubung di internet. Nah, kemudian di tahun 94, nah seorang anak kecil ya sekolah musik yang berumur 16 tahun bernama Richard Price, atau yang lebih dikenal sebagai The Hacker alias Data Stream Cowboy. Nah, ini dilatih antara masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Grips Air Force atau NASA dan Korea Atomic Research Institute atau Badan Peneliti Korea. Nah, dalam integrasi dengan FBI ia mengaku belajar hacking dalam interorganisasi dengan FBI. Ia mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenal lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Kuji. Nah, hebatnya hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. Jadi sebenarnya kan belajar itu kalau dengan adanya internet dunia maya ya tidak terbatas, kita bertemu secara tatap muka gitu. Misalkan kamu ketemu dengan guru atau ketemu dengan dosen ya nggak semesti seperti itu. Nah, kalau sekarang kan bisa belajar melalui dunia maya gitu. Apalagi sekarang ya mau mempelajari apapun ada gitu. Makanya ilmu, misalkan seorang dosen menjelaskan dia di depan, nah bisa jadi mahasiswanya itu lebih pintar dari dosennya gitu, atau ilmunya lebih update gitu. Misalkan si dosen itu menjelaskan mengenai tahunnya misalkan tahun 90-an, nah sedangkan udah ada update misalkan tahun 2019.
Nah berarti bisa, nah, ibaratnya lebih pintar mahasiswanya gitu. Nah walaupun seperti itu ya tetap, jadi kita harus menghargai, kalau sama dosen sama guru kita harus hormat. Jadi seperti halnya kita menghormati orang tua. Jadi cerminan ibaratnya kamu menghormati guru, berarti sehari-harinya kamu juga menghormati orang tua. Kalau kamu misalkan atau kita tidak menghargai seorang guru, seorang dosen, ya berarti sehari-hari juga di lingkungan keluarga berarti tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang lain gitu. Makanya itu bisa terlihat. Nah untuk perkembangan cybercrime di Indonesia sebenarnya ya udah bagus lah di Indonesia itu. Bahkan di ya anak usia SMP aja udah bisa carding, bisa udah ada berita kan di Cipondoh gitu, anak madrasah bisa membobol NASA gitu. Bahkan anak yang tidak sekolah aja bisa jadi cracker, jadi hacker. Atau yang sekarang lagi banyak yang jadi bug bounty, jadi mencari kesalahan-kesalahan dari berbagai situs. Nah kalau ditemukan, dikirim bugnya, nah biasanya dapat hadiah itu ya, tergantung dari usahanya mau ngasih berapa dolar, atau ya yang penting dapat biasanya gitu, jadi bug bounty. Nah untuk perkiraan cybercrime di masa depan, ini dapat diperkirakan perkembangan kejahatan cybercrime akan semakin meningkat. Nah, seiring perkembangan teknologi global di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah jadi kan karena semua bidang ya sekarang udah banyak yang beralih ke dunia digital. Banyak jenis pekerjaan, banyak transaksi ya dilakukan dengan secara online, secara digital. Jadi menggunakan internet, baik internet banking, ya mobile banking, ya bahkan uang juga sekarang kan ada uang digital, gitu kan. Seperti halnya GoPay, OVO, Dana gitu kan. Itu kan menggantikan yang fisik, gitu. Jadi makanya dengan banyaknya ibaratnya yang perubahan dari manual atau yang biasa ya, jadi ke digital, dari jadi terkomputerisasinya ya semakin meningkat gitu cybercrime gitu. Nah di sini salah satu diantaranya ada denial of service attack. Nah ini serangan tujuan ini adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Nah, taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri situs web dengan data sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Nah, pemilik situs web menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs tersebut dapat memakan waktu tidak sedikit, menguras tenaga dan energi. Jadi kalau denial service, jadi seolah-olah ibarat web itu penuh, banyak yang mengakses tapi nggak ada yang akses. Misalkan situs itu atau web itu untuk e-commerce, untuk jual beli online, nah tidak ada yang transaksi tapi seolah-olah banyak yang mengakses. Jadi akhirnya kan merugikan perusahaan. Atau misalkan ada yang mengirim email, tahu-tahu masuk email jutaan gitu. Nah itu sama halnya seperti denial of service, jadi mengganggu pelayanan gitu. Harusnya bisa melayani customer, pelanggan, tapi karena ada data yang melebihi kapasitas itu membanjiri, akhirnya ya gitu mengganggu, merusak. Itu disebut dengan denial of service. Nah kemudian ada lagi headset. Nah ini situs ini sering digunakan oleh hacker untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar.
yang dikelola oleh para ekstremis untuk menyerang pihak-pihak yang tidak disenanginya. Nah, penyerangan terhadap lawan atau oponen ini sering mengangkat pada isu-isu rasial, perang program, dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan dan negara untuk bisa dibaca sering dipahami oleh orang pihak lain sebagai pesan yang disampaikan. Nah, jadi kalau hate site itu saling serang antar program, saling menjatuhkan gitu. Antar hackers ya ibaratnya saling serang, saling rusak gitu. Nah, kemudian cyber stalking ini adalah sebagai bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder secara tidak jarang dengan pemaksaan walaupun email sampah tidak dikehendaki oleh para user. Nah, jadi ini email-email yang tidak diinginkan ya, biasa sih kalau yang normal-normal aja masuknya ke spam gitu ya. Nah, ya kiriman email kan kalau kita misalkan pernah mengunjungi suatu situs, nah tiba-tiba dari situ malah kita akan dikirim email terus. Nah, itu disebut dengan junk email, junk. Nah, kemudian jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas. Nah, kalau berdasarkan aktivitas berarti ada unauthorized access to computer system and device. Jadi kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Nah, jadi orang masuk tanpa izin, jadi tidak menggunakan, maksudnya tanpa izin itu dia tidak memiliki hak akses. Nah, misalkan kita kan ketika mau mengakses ke sebuah halaman web, nah kita kan memiliki username, memiliki password, dan dia itu mengakses tapi tidak memiliki hak akses gitu. Nah, disebut dengan unauthorized access to computer system and service. Nah, jadi nanti bisa saja merusak sistem atau mengganggu sistem atau merubah gitu, atau pencurian informasi. Jadi rahasia-rahasia yang ada di perusahaan bisa diambil gitu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas. Nah, ada disebut dengan illegal content. Nah, kalau illegal content berarti merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, contohnya adalah pembuatan surat berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Nah, biasanya itu berhubungan dengan pornografi atau informasi rahasia negara gitu. Jadi illegal konten itu dia membuat konten itu kan banyak ya, bisa berupa gambar gitu kan, bisa berbentuk suara atau berbentuk video ya, atau gabungan dari semuanya gitu. Jadi misalkan dia memberitakan si A ini padahal bohong. Nah, akhirnya kan merugikan orang yang difitnah tersebut gitu. Jadi misalkan gini ya, misalkan ada surat itu pengumuman, nah kita edit diganti isinya kemudian disebarkan, nah itu termasuk illegal content. Nah, kemudian selanjutnya ada data forgery. Jadi merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai script list dokumen melalui internet. Nah, untuk kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah orang terjadi salah ketik. Nah, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Nah, jadi ketika orang berbelanja gitu kan, nah, sekarang kan belanja ya udah secara online, apalagi sekarang kan kondisi lagi virus itu ya, wabah virus corona. Nah, orang lebih memilih belanja secara online.
Itu. Nah, maka dengan banyaknya belanja online ya akhirnya orang berpikiran bagaimana membuat data forgery gitu. Jadi orang-orang salah ngetik gitu kan, salah ngetik. Sehingga nanti pelaku kejahatan bisa menggunakannya gitu. Nah, kemudian ada cyber espionage. Nah, ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Nah, dengan memasukkan sistem jaringan komputer ke pihak sasaran. Misalkan kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang komputeris. Nah, ini berarti dia akan memata-matai, jadi kayak sniper gitu. Itu dia melihat aktivitas pesaingnya gitu. Nah, pesaingnya itu sedang melakukan apa gitu. Nah, jadi ketika pesaingnya mau berbuat apa aja terlihat. Jadi kalau ibaratnya dalam perang mah ada mata-mata, misalkan ada trisandi gitu ya. Jadi ketika musuh mau bergerak, nah sudah ketahuan arahnya gerakan kemana. Nah, jadi ketika dia bergerak, nah bisa mengantisipasi. Nah, itu disebut dengan cyber espionage. Jadi dia memata-matai gitu. Jadi pergerakannya apa yang dilakukan bisa dibaca gitu. Nah, kemudian ada cyber sabotage and extortion. Nah, ini kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. Nah, jadi program komputer atau sistem jaringan yang terhubung dengan internet. Jadi biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb atau virus komputer atau suatu program tertentu. Nah, sehingga data tersebut ya bisa dimanipulasi. Nah, dalam beberapa kasus hal tersebut terjadi, pelaku kejahatan menawarkan daripada korban untuk memperbaiki data atau program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentu dengan bayar tertentu. Nah, kejahatan ini disebut dengan cyber terrorism. Jadi ketika perusahaan itu memiliki data yang besar gitu, data pelanggan, data ya banyak. Nah, kemudian ada seorang cracker menyusup, merusak data, menghilangkan data atau menyembunyikan. Nah, sehingga kan kewalahan gitu ya, karena data itu kan sangat penting buat perusahaan gitu. Kalau tanpa ada data ya bisa ibarat tutup, bisa gulung tikar. Nah, akhirnya pastinya kan cracker tuh mengetahui. Nah, dia akan menawarkan cara perbaikan. Nah, tentunya ya dengan meminta bayaran yang sangat mahal gitu. Ibaratnya dia seolah-olah menjadi pahlawan padahal dia itu seorang penjahat gitu. Nah, kemudian jenis-jenis cyber berdasarkan jenis aktivitasnya ini ada offense against intellectual property. Nah, ini kejahatan ini ditunjukkan kepada hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain. Nah, sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya. Jadi kalau offense against itu misalkan hak intelektual itu berarti orang yang membuat gitu, dia mengaku yang membuat gitu, atau dia menggunakan persis seperti orang lain gitu, cloning. Nah, tanpa izin. Nah, itu berarti ada hak intelektual. Kan kalau di Indonesia itu ada hak haki ya. Jadi ketika kita memiliki sesuatu penemuan, memiliki barang gitu ya, nah bisa didaftarkan ke haki gitu. Jadi ketika ada orang lain menggunakan ya dia harus bayar ke kita gitu. Nah, sama jadi di internet juga sebagai kejahatan hak intelektual itu. Jadi meniru itu, mengambil itu, misalkan gini,
Jadi ketika ada postingan, nah copy paste persis, nah itu plagiarisme. Sebenarnya seperti halnya KKP atau skripsi. Nah kalau kamu cuma ganti judul, isinya sama, ya berarti ya itu sama plagiarisme, plagiat, copy paste gitu. Ibaratnya kejahatan hak intelektual. Nah kemudian ada infringement of privacy. Nah kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seorang yang tersimpan dalam formulir data pribadi yang tersimpan secara komputeris, yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Nah jadi kejahatan secara privasi, jadi rahasia-rahasia orang, nah dia cari, dia curi gitu. Misalkan kan banyak gitu yang kalau kartu kredit ya, seperti halnya pencurian belanja menggunakan kartu kredit orang lain gitu kan, carding gitu. Kejahatan seperti itulah. Atau misalkan pernah kan terjadi ada suatu pasien menceritakan melalui grup email, menceritakan sebuah rumah sakit di pelayanan gini. Nah itu sama halnya seperti infringement of privacy gitu. Jadi menyebarkan rahasia gitu. Nah kemudian ada cracking. Nah kalau cracking itu kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian. Nah jadi tindakan anarkis begitu mereka mendapat akses, biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker. Nah di mana hacker sendiri diidentikan dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang program dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan ada rahasia. Jadi kita harus bisa membedakan cracker dan hacker gitu. Jadi jangan menyampaikan ibaratnya disebut pencuri gitu, beda. Kalau cracker itu masuk ke sistem dengan tujuan merusak atau mencuri. Nah kalau hacker masuk ke suatu sistem di perusahaan gitu, dia hanya untuk mengetahui kelemahannya gitu. Nah kalau dia udah tahu kelemahannya itu apa, nah dia laporkan ke yang punya perusahaan gitu, namanya hacker gitu. Nah kemudian carding. Ya carding itu kejahatan yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat memberikan orang tersebut baik material maupun non material. Nah biasanya kan gitu kan, kalau belanja itu sebenarnya kalau lebih dari 1 juta ya, kalau misalnya kartu kredit itu biasanya ada notif, misalkan setelah terjadi transaksi jam berapa dengan total berapa, biasanya gitu sih kalau di atas 1 juta. Kalau yang memiliki kartu kredit sih tahu ya, bukan kartu bisa kan ada informasi, atau mobile banking mungkin kalau ada transaksi kan ada notif. Nah terkadang kalau transaksi sedikit nggak ada notif, nah di situ jadi bisa jadi celah. Misalkan transaksinya cuma 200.000 nggak ada notif, nah itu bisa jadi celah orang mencuri. Walaupun cuma 200 kalau dari banyak orang kan akan besar. Atau misalkan gini ya, orang yang bekerja IT di bank gitu ya, nah kan ada yang pecahan 150, nah itu uang itu kemana yang 150? Nah kalau dia kumpulkan oleh seorang IT cracker gitu yang 100, 200, nah kalau dari jutaan transaksi, ratusan juta transaksi, dia bisa dapat berapa per hari gitu. Nah itu disebut kejahatan carding juga gitu. Ya pokoknya intinya carding itu kejahatan ibaratnya
menggunakan kartu orang lain. Jadi belanja, misalkan belanja online, nah yang digunakan kartu orang lain. Jadi pas mau bayar membengkak, tapi bagaimanapun nanti akan ketahuan itu ya. Ibaratnya kejahatan itu sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga gitu. Jadi kalaupun misalkan kita berbuat jahat, ya pasti suatu saat akan ketahuan gitu. Kalau kata orang Sunda mah, sebuni-bunina nyumputkeun bangke, pasti keambu oge gitu. Jadi sebagus-bagus, sehebat-hebatnya menjemunyikan suatu bangkai, ya pasti keambu juga gitu. Makanya kita jangan sampai melakukan atau pernah melakukan berbagai kejahatan gitu, walaupun belum diketahui orang itu, tapi suatu saat akan diketahui gitu. Nah, kemudian jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif cyber terdiri menjadi 2. Nah, pertama, cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni. Nah, di mana seorang yang melakukan kejahatan melakukan secara disengaja. Nah, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Nah, kalau cybercrime yang kejahatan murni berarti biasanya udah direncanakan gitu ya, udah terlihat gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Nah, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia itu melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Jadi dia itu ibaratnya gini, masuk ke sistem, ngebobol sistem, tapi nggak merusak apapun, nggak merubah apapun gitu. Tapi itu jadi belum jelas gitu, ibaratnya masih diperdebatkan gitu. Jadi kejahatannya masih perlu kajian lagi gitu. Beda kan kalau yang udah kejahatan murni kan pencurian, perusakan ada terlihat gitu, ada bukti. Nah, ini kalau yang masih abu-abu ini masih membutuhkan kajian lagi gitu. Nah, kemudian cybercrime berdasarkan motif terbagi menjadi 3. Nah, pertama ada cybercrime yang menyerang individu. Nah, kalau kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba atau mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kekuasaan privasi, contohnya pornografi, cyber stalking. Nah, jadi dia nyerangnya hanya untuk seorang, misalkan memfitnah, si A difitnah, si A ibaratnya rahasianya dibuka ke orang. Nah, itu cybercrime ya, menyerang individu. Nah, kemudian ada cybercrime yang menyerang hak cipta, hak milik, haki gitu ya. Nah, ini kejahatan dilakukan terhadap hasil karya seorang dengan motif mengandalkan, memasarkan, mengubah yang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Nah, biasanya misalkan gini, kita beli software. Nah, software itu harganya mahal. Nah, kita buatkan cracknya, kita jual lagi. Nah, itu merusak atau menyerang hak cipta gitu. Kita misalkan gini, kaset asli, nah langsung kita bajak, kita sebarkan. Nah, itu sama, menyerang hak cipta. Nah, kemudian cybercrime menyerang pemerintah. Nah, kejahatan ini dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror.
membajak atau merusak keamanan suatu pemerintahan yang tujuannya untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Atau misalkan gini, jadi misalkan memiliki kayak polisi ya, kadang-kadang orang-orang ada yang iseng gitu ya, pernah beberapa kali jadi situs polisi dirubah gambarnya ya kan, tampilannya dirubah. Atau misalkan situs pemerintah, misalkan yang orang luar negeri, nah sama cracker dirubah tampilannya, nah gitu. Itu kejahatan yang menyangkut pemerintahan, misalkan situs-situs pemerintahan itu dirubah, dirusak gitu. Nah, kemudian ada contoh kasus cybercrime. Jadi pada tahun 1982, ya, saya juga belum lahir kan, tahun 82. Telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan Suara Pembaruan edisi 10 Januari 91. Tentang 2 orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak 372.100 dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut teknologi komputer adalah berupa komputer network, kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang nah jadi dia ibaratnya melakukan pencurian gitu kan, crack, membobol nasabah bank gitu kan. Nah, ini pada kasus tersebut modusnya adalah murni kriminal. Jadi kerja di sini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Jadi penyelesaiannya karena kejahatan ini termasuk penggelapan uang pada pengguna komputer sebagai alat pelaku kejahatan. Jadi sesuai dengan undang-undang ada di Indonesia, maka orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUHP pada pasal 378 KUHP, tergantung dari modus perbuatannya dilakukan. Nah, jadi ibaratnya sekarang ini udah banyak lah ibaratnya kasus-kasus cybercrime gitu. Makanya kalau artis sesama artis kadang saling melaporkan gitu, merasa nama baiknya dicemarkan gitu, merasa dipitnah, akhirnya di sidang gitu, masuk pengadilan gitu banyak sih ibaratnya cybercrime atau penyebaran pornografi gitu kan, video porno. Nah, itu termasuk ke dalam cybercrime gitu. Nah, alhamdulillah pertemuan 9 sudah selesai. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan ada yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari berbagai penyakit, khususnya terhindar dari sekarang wabah virus corona. Semoga kita dan keluarga selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.